Rapat paripurna DPRD Kota Metro Lampung tentang penyampaian Raperda APBD Kota Metro tahun 2025 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartidi dan dihadiri oleh PJS Wali Kota Metro Des Katama Paksi Muda, Wakil Ketua 1 Ahmad Husaini, Wakil Ketua 2 Abdul Haq. Sebelum rapat paripurna dimulai, peserta rapat semua berdiri menyanyikan lagu Padamu Negeri. Rapat paripurna dilaksanakan secara hikmat di Gedung DPRD Kota Metro Kamis 21 November 2024. Dalam kesepakatan rapat paripurna tersebut, Sekretaris Dewan Ade Irwinsyah menyampaikan surat keputusan dari PJS Wali Kota Metro Des Katama Paksi Muda, yakni paripurna terdiri dari penyampaian rancangan peraturan daerah APBD tahun 2025 yang ditujukan kepada yang terhormat DPRD Kota Metro dalam rangka memenuhi ketentuan proses rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2025 yang disampaikan terkait dokumen susunan APBD sebagai berikut, yaitu Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Metro tahun 2025, Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran APBD Kota Metro tahun anggaran 2025, Nota Keuangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025, untuk itu agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, dokumen Rancangan Peraturan Daerah tahun anggaran 2025 akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung agar dapat dievaluasi. 20 November 2024, nomor 900/1185/B/4/2024. Sifat penting perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 kepada yang hormat Ketua DPRD Kota Metro di Metro. Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025, dengan ini kami sampaikan dokumen penyusunan APBD sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 2. Rancangan peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 3. Nota Keuangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Untuk itu dimohon agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut dan apabila disepakati bersama, maka selanjutnya dokumen rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2025 akan kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat dievaluasi. PJS Wali Kota Metro Des Katama Paksi Muda masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini. Selanjutnya adalah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2025 tentunya berpedoman pada RKPD Kota Metro tahun 2025 dan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun 2025. Dalam dokumen tersebut telah disusun program dan kegiatan prioritas serta pendanaannya yang berdasarkan musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya pada tahap nota keuangan RAPD ini telah disusun dan disepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro tahun 2025. Salam sehat, salam sejahtera dan kebudayaan untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Tadipur. Yang hormat, Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang hormat. Selanjutnya, pemerintah Kota Metro terus berkomitmen dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal SPM dan pelaksanaan mandatory item sebagai wujud adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam merealisasikan target dan kebijakan anggaran tahun 2025, maka telah disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan komposisi. Pertama, pada komponen pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.079.823.847.863 yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp360.583.288.398 dengan rincian sebagai berikut. 1. Hasil pajak daerah sebesar Rp67.215.000.000. Hasil retribusi daerah sebesar Rp279.134.465.933.
pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.733.816.465. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp7.500.000.000. Dan penganggaran pembangunan di Kota Metro untuk tahun 2025. Pimpinan dan anggota Dewan Terhormat serta hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan Kota Metro tahun 2025 terdapat 4 poin utama dalam target penganggaran tahun 2025. Selanjutnya pendapatan transfer sebesar Rp719.240.565.465 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan transfer Rp665.313.139.000. 2. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp53.927.426.465. Menjadi 5 sampai dengan 6% dengan target PDRP per kapita sebesar Rp44 juta. Inflasi yang rentang 1,5 sampai dengan 3,5, tingkat pengangguran terbuka 3,8. Kemudian untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.089.823.847.863 dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasi sebesar Rp959.355.673. 2. Belanja modal sebesar Rp131.444.492.190. 3. Belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar. 4. Belanja transfer sebesar Rp1.950.000.000. Persentase jaminan kesehatan nasional mencapai 100%. Capaian angka harapan hidup 75,5%. Persentase pemberi pelayanan kesehatan sosial (PPKS) yang ditangani mencapai 72,32%. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,38%. Persentase jalan kota dalam kondisi mantap 92,48%. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa dari target pendapatan dan belanja daerah yang disusun terjadi defisit anggaran sebesar Rp10 miliar yang selanjutnya akan ditutupi oleh pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp12 miliar dan pembiayaan penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar Rp2 miliar. Pimpinan dan anggota Dewan Terhormat, selanjutnya pemerintah Kota Metro terus berkomitmen untuk upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan mandatory icon sebagai wujud adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Demikianlah nota keuangan atas penyampaian RAPD Kota Metro tahun 2025 yang disampaikan. Kemudian penyampaian Raperda Kota Metro tentang APBD tahun 2025 oleh PJS Wali Kota Metro Deskatama Paksimuda. Sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna pada saat ini. Mengantar nota keuangan atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera dan kebudayaan kita semua. Salam, Om Swastiastu, Tabipun. Yang terhormat, Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, Saudara anggota Forkompinda atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat, Lurah, serta undangan sekalian yang saya banggakan. Para tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pemuda, organisasi wanita, insan pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridhonya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2025. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2025 tentunya berpedoman pada RKPD Kota Metro tahun 2025 serta KUA dan PPAS tahun 2025. Dalam dokumen tersebut telah disusun program dan kegiatan prioritas serta pendanaannya yang berdasarkan musrembang pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya, pada tahap nota kesepakatan nota keuangan RAPBD ini, kita telah menyusun dan menyepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro untuk tahun 2025.
Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan Kota Metro tahun 2025 terdapat 4 poin utama dalam target penganggaran tahun 2025. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan sasaran. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka ditargetkan indikator makro tahun 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi 4,86%, ditargetkan menjadi 5 sampai dengan 6%, dengan target PDRB per kapita sebesar 44 juta rupiah. Inflasi yang rentang 1,5 sampai dengan 3,5, tingkat pengangguran terbuka 3,8 sampai dengan 3,5, indeks pembangunan manusia dari 79,85 menjadi 80 pada tahun 2025, dan indeks Gini berkisar 0,282 sampai dengan 0,293. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahun 2025, ditarget indikator kinerja utama yang akan dicapai di tahun 2025, yaitu 1. Target capaian angka rata-rata lama sekolah 11,36, 2. Target capaian angka harapan sekolah 14,92, capaian indeks pembangunan manusia 8, persentase jaminan kesehatan nasional mencapai 100%. Capaian angka harapan hidup 75,5, persentase pembuluh pelayanan kesehatan sosial PPKS yang ditangani mencapai 72,32%, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,38%, persentase jalan kota dalam kondisi mantap 92,48%, indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 64,2%, persentase kenaikan penduduk yang bekerja mencapai 4,9%. Capaian pertumbuhan investasi pembentukan modal tetap bertambah 4%, nilai RP mencapai 69,58%, nilai sakit 70, dan opini BPK atas pengelolaan keuangan dengan predikat WTP. Pimpinan dan anggota Dewan terhormat, selanjutnya pemerintah Kota Metro terus berkomitmen untuk upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan mandatori ICON sebagai wujud adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam merealisasikan target dan kebijakan anggaran tahun 2025 telah disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan komposisi. Pertama, pada komponen pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.079.823.847.863 rupiah yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 360.283.282.398 rupiah. Dengan demikian, hasil pajak daerah adalah 67.215 juta rupiah, hasil retribusi daerah sebesar 274.465.933 rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6.073.816.465 rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7,5 miliar. Selanjutnya pendapatan transfer sebesar 719.240.565.465 rupiah. Dengan demikian, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 665.313.139.000 rupiah. Pendapatan transfer antar daerah sebesar 53.927.426.465 rupiah. Untuk belanja daerah ditargetkan 1.889.823.847.863 rupiah. Kita akan istirahat sebentar, kita akan melanjutkan rapat paripurna tahap selanjutnya. Maka untuk itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari Kota Metro Lampung, Pujian Syah Soni Samata TV One mengabarkan. Sekian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sebelum Rapat Paripurna DPRD Kota Metro pengambilan persetujuan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025 digelar Selasa 26 November 2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini,
yang juga dihadiri oleh Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin, Wakil Wali Kota Komaruzzaman, dan Wakil Ketua DPRD Ahmad Husseini. Dalam rapat paripurna ini juga turut dihadiri sebanyak 18 anggota DPRD dari 25 anggota Dewan. Dengan demikian, quorum rapat paripurna terpenuhi. Perwakilan Badan Anggaran melalui juru bicaranya, fraksi PKS Romadoni, menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro, pembahasan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025. Pembahasan anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Metro dengan komposisi dan personalia sebagai berikut. Ria Hartini, Ahmad Husseini, Abdul Haq, Ade Erwinsyah, Didik Isnanto, A. Cahyadi, Lamnunyai, Romadoni, Hadi Kurniadi, Efril Hadi, Ansori, Sudarsono, Subhan, Mariyati, Basuki Ahmad, Fahmi Anwar, Wahid Asngari, Yusron Fauzi Saleh. Adapun bahan yang digunakan dalam pembahasan adalah sebagai berikut. 1. KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. 2. Hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro. Pembahasan tentang KUA PPAS APBD 2025. 3. Pengantar nota keuangan dan rancangan APBD Kota Metro 2025. Selain itu juga pandangan umum fraksi dan tanggapan atau jawaban wali kota atas 5 pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Metro dan hasil pembahasan komisi-komisi dengan Badan Anggaran DPRD Kota Metro. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagaimana rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Untuk itu dalam penyusunan rancangan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 diarahkan pada upaya pemerataan dan pembangunan dan hasil-hasilnya agar peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonom daerah yang dimilikinya, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan real masyarakat dan sejalan dengan kerangka nasional atas dasar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025. Proses pembahasan untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut. Penyampaian Raperda Kamis 21 November 2024, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025. Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Raperda tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 serta jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 oleh Badan Anggaran, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah, rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro, rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 tentang pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Selasa 26 November 2024 mengenai APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Pembahasan dan evaluasi demi keberpihakan anggaran pada kebutuhan real masyarakat Kota Metro, maka terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dengan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi-Komisi DPRD Kota Metro. 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar 12 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembahasan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan Badan Anggaran ini. Oleh Badan
Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer daerah sebesar 1 triliun lebih. Dengan rincian sebagai berikut, pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 359 miliar rupiah lebih. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah sebesar 719 miliar rupiah lebih. Anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer pada tahun 2025 akan dianggarkan sebesar 1 triliun rupiah lebih. Dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar 953 miliar rupiah lebih. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya sebesar 131 miliar rupiah lebih. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tidak terduga sebesar 2 miliar rupiah. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 1,9 miliar rupiah lebih. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Metro, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Metro, staf ahli dan asisten wali Kota Metro, Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro. Hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 adalah hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran, dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilanjutkan pada pembahasan bersama seluruh anggota DPRD Kota Metro dan kiranya nanti dapat disetujui bersama pada rapat paripurna hari ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Metro. Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025 dengan hasil sebagaimana disampaikan oleh Badan Anggaran tadi. Sementara dalam kesepakatan itu juga Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin memberikan pendapat akhirnya. Dalam penyampaiannya, prioritas dalam pembangunan tahun 2025 adalah terdapat 4 poin. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengembangan infrastruktur sarana prasarana yang berkelanjutan. Dan yang keempat, pelaksanaan reformasi birokrasi. Telah disetujuinya Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025, maka tahap berikutnya adalah pendapat akhir Wali Kota Metro. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Metro, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera berbudaya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang saya hormati dan cintai, Wakil Wali Kota Metro, Dr. Andes Haji Purwamintaman binti Kasio MA, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang mulia, anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Wali Kota, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat dan lurah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, insan pers, para hadirin serta undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka pengambilan persetujuan bersama atas Raperda tentang
APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, proses penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan, serta tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan Kota Metro pada tahun 2025 terdapat 4 poin utama dalam target penganggaran tahun 2025. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan sasaran. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Dan yang keempat, pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2025 akan menjadi tahun pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas, meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan. Kemudian upaya pencegahan banjir, pengelolaan lingkungan, peningkatan perekonomian, serta peningkatan kegiatan sosial budaya masyarakat di Kota Metro. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, tahapan selanjutnya setelah ditandatangani nota persetujuan pengesahan APBD tahun 2025 ini, maka akan dilakukan tahapan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kota Metro dengan kebijakan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, pada kegiatan evaluasi diharapkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi provinsi dapat kita tindak lanjuti untuk penyempurnaan. Setelah mendengar pendapat akhir Wali Kota Metro, Wahdi Sirajudin, rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah setempat dengan DPRD Kota Metro. Dari Kota Metro Lampung, Pujian Syah Soni Samata TV One mengabarkan.